di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai melayani sesuai karunia. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 11 yang berbunyi, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya Ishak Abimanyu dari GKI Temanggung akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau beri sehingga kami dapat mendengarkan, mendalami firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami, pikiran kami agar kami dapat memahami setiap firman yang disampaikan. Dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita baik dalam studi kita maupun pekerjaan kita, mungkin kita pernah melakukan yang namanya kerja kelompok. Kerja yang dikerjakan oleh beberapa orang, kita berkumpul untuk melakukan satu tugas. Dan dalam melakukan tugas itu, setiap orang punya perannya masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang mengumpulkan data, ada yang membuat presentasi, membuat ilustrasi, ada yang membuat tulisannya, ada juga yang menjadi juru bicara yang kemudian mempresentasikan. Bayangkan teman-teman, jika hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja, atau bahkan tidak ada yang bekerja sama sekali, bagaimana pekerjaan itu dapat dikerjakan? Tentu tidak akan selesai kalau tidak ada yang mengerjakannya. Malah bisa terbengkalai dan tidak selesai tadi. Gereja pun demikian teman-teman. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus tidaknya memberikan kepada masing-masing orang itu karunia. Karunia untuk melayani. Karunia yang diberikan Allah agar setiap kita sebagai anggota jemaat itu dapat melayani di gerejanya, dapat berfungsi dan bertumbuh. Karunia-karunia itu diwujudkan melalui peran dan tugas kita masing-masing di gereja. Ada yang menjadi pengajar, ada yang memberikan dorongan, semangat, ada yang berdoa, ada yang membantu orang lain. Dengan melakukan semua itu, kita telah melayani Yesus Kristus. Jika anggota gereja tidak melayani sesuai dengan karunia-Nya, maka pelayanan gereja tidak efektif, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Nah teman-teman, sesungguhnya gereja punya banyak anggota yang mempunyai kemampuan untuk melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang mereka punyai. Kita adalah anggota gereja itu. Seperti Paulus yang mengibaratkan gereja sebagai tubuh Kristus, kita juga bagian tubuh Kristus. Dan setiap tubuh Kristus itu mempunyai perannya masing-masing. Bagaimana gereja dapat bertumbuh dan berkembang jika hanya sedikit bagian tubuh yang melakukan tugasnya? Atau bahkan tidak ada yang melakukan tugasnya sesuai dengan karunia dan panggilannya. Kemungkinan besar gereja akan mengalami kemunduran dan bahkan mungkin mati. Apakah itu yang kita inginkan terjadi kepada gereja kita? Kiranya kita menyadari karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan kita dapat melakukan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami, yang Kau anugerahkan kepada kami, yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kembangkan ya Tuhan. Kiranya kami dapat dengan bertanggung jawab dengan penuh ucapan syukur, mengembangkan karunia kami, dan juga mempergunakannya untuk melayani-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami, juga teman-teman kami, sehingga kami dapat melakukan peran kami sebagai tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pagi hari ini. Jangan lupa gunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani gerejanya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.